Beberapa hari yang lalu, ketika saya scroll-scroll di YouTube, saya secara tidak sengaja menemukan sebuah video yang sangat menarik, teman-teman. Nah, videonya yang ini. Cara dapat 20 juta per bulan tanpa kerja. Karena saya penasaran, saya pun tonton videonya, dan menurut saya, caranya itu sangat masuk akal. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum tahu ya, bahwa ternyata ada sebuah cara yang mana kita tuh bisa menghasilkan 20 juta per bulan tanpa bekerja. Kita semua tahu bahwa kita nggak bisa selamanya bekerja. Akan ada momen di mana kita sudah tidak punya tenaga lagi untuk bekerja. Ketika momen itu tiba, tentunya kita semua nggak mau kita hidup tanpa punya penghasilan. Karena mau berapapun usia kita, supaya kita bisa tetap hidup, kita harus tetap memiliki penghasilan. Dan menurut saya, penjelasan yang ada di video ini itu masuk akal banget. Tapi sayangnya penjelasannya sedikit kurang detail. Oleh karena itu, di video ini saya akan bahas semua caranya secara lebih detail dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, bahkan oleh orang awam sekalipun. Penasaran gimana caranya? Saya akan share cara menghasilkan 20 juta per bulan tanpa bekerja. Bayangin teman-teman, tanpa kerja loh, bisa dapat 20 juta per bulan. Dan 20 juta itu setara dengan 4 kali UMR kota Jakarta. Dengan penghasilan segitu, untuk tinggal di Indonesia, itu kita sudah bisa hidup dengan sangat layak. Atau bahkan di atas rata-rata orang kebanyakan. Dan yang menarik adalah, tanpa harus bekerja. Emang gimana sih caranya bisa menghasilkan 20 juta per bulan tanpa bekerja? Caranya yaitu dengan berbisnis. Tapi mas, bisnis kan butuh proses, butuh tenaga dan waktu juga untuk memulainya. Jadi begini, dalam berbisnis itu ada dua opsi. Kita bisa memulainya dari awal, jadi kita membuka bisnis baru. Yang kedua, kita bisa membeli bisnis yang sudah jadi. Di Indonesia itu ada 800 lebih perusahaan yang bisa kita beli kepemilikannya. Ada perbankan, telekomunikasi, ada perusahaan rokok, perusahaan makanan, startup, dan banyak lagi jenisnya. Teman-teman pasti pernah melihat ya, nama PT yang di belakangnya itu ada tambahan TBK. Seperti contohnya adalah Bank BCA. TBK ini artinya adalah terbuka. Jadi semua PT yang ada label TBK atau terbuka itu kita bisa membeli kepemilikan sahamnya, teman-teman. Dan ketika kita memiliki saham dari perusahaan-perusahaan yang dirilis di bursa saham, artinya kita juga ikut memiliki perusahaan tersebut, meskipun persentase kepemilikannya itu kecil. Nah, ketika kita memiliki saham dari perusahaan tertentu, maka kita akan mendapatkan dua jenis keuntungan. Yang pertama yaitu dividen, yang kedua yaitu kenaikan harga saham. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Keuntungan itu nanti akan didistribusikan ke semua pemegang saham berdasarkan persentase kepemilikan sahamnya. Jadi semakin banyak kepemilikan saham kita terhadap sebuah perusahaan, maka akan semakin besar pula dividen yang akan kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Pendistribusian dividen ini umumnya dilakukan 2-4 kali dalam setahun. Jadi kesimpulannya, dengan memiliki sahamnya, itu artinya kita juga ikut memiliki bisnisnya. Dan ketika kita memiliki bisnisnya, kita juga berhak atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham ini dalam bidang ekonomi disebut dengan dividen. Oke, sampai sini konsepnya paham ya teman-teman. Jadi untuk menghasilkan uang tanpa bekerja atau menghasilkan passive income, itu salah satu caranya kita bisa membeli saham perusahaan. Salah satu perusahaan yang membagikan dividen cukup besar yaitu PT Indo Tambang Raya Mega. Untuk kode sahamnya yaitu IPMG. Dikutip dari situs CNBC Indonesia, PT Indo Tambang Raya Mega itu membagikan dividen sebesar Rp6.416 per lembar sahamnya. Dan pada tahun 2002 lalu, PT Indo Tambang Raya Mega ini sudah membagikan dividen total itu sebesar 7 triliun kepada semua pemegang sahamnya. Jadi dengan kata lain, jika teman-teman memiliki satu lembar saham, teman-teman akan mendapatkan dividen sebesar Rp6.400 per tahunnya. Lalu pertanyaannya, berapa lembar saham yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan dividen sebesar 20 juta per bulan atau 240 juta per tahun? Jadi kalkulasinya seperti ini teman-teman. Pertama, kita masukkan target penghasilan per tahun dulu, 240 juta ya. Jadi per bulannya nanti ketemu 20 juta. Kemudian kita bagi dengan nilai dividen per lembar sahamnya, yaitu 6.416. Seperti ini. Hasilnya yaitu 37.406 lembar saham. Jadi ini kurang lebihnya ya teman-teman. Karena jumlah dividen itu setiap tahunnya bisa berubah, tergantung dari jumlah laba yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun. Jadi untuk bisa menghasilkan passive income 20 juta per bulan, kita harus memiliki 37.406 lembar saham. Ketika kita sudah memiliki atau memegang saham sebanyak 37.406 lembar, maka dalam sebulan kita sudah bisa menghasilkan passive income kurang lebihnya 20 juta per bulan atau 240 juta per tahun.
Untuk membeli sahamnya, kita nggak harus langsung dalam jumlah banyak. Teman-teman bisa membelinya sedikit demi sedikit, seperti investasi gitu ya. Jadi kita bisa membeli 100 lembar dulu, dan bulan depan 100 lembar lagi, begitu seterusnya. Jadi bisa mencicil sedikit demi sedikit gitu ya. Selain mendapatkan keuntungan berupa dividen, kita juga berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Seperti contoh di tahun 2020, harga per lembar saham ITMG itu 8.000. Dan saat ini, 2023, harga per lembar sahamnya itu 28.900. Jadi keuntungan per lembarnya saja, kita sudah mendapatkan keuntungan 20.000 per lembar ya teman-teman. Kalau pada tahun 2020 ini kita membeli 100 lembar, maka di tahun 2023 ini kita sudah untung 20.000 dikali 100 sama dengan 2 juta rupiah. Itu keuntungan dari kenaikan harga sahamnya. Nah kalau kita memiliki 1000 lembar, ya kita tinggal kalikan saja teman-teman. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, keuntungan dari membeli saham itu ada dua. Yang pertama, kita mendapatkan pembagian dividen yang dibagikan setiap tahunnya. Untuk PT ITMG ini pembagian dividennya 6.416 per lembar sahamnya. Selain itu, kita juga berpeluang mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai harga sahamnya. Nah, waktu terbaik untuk membeli saham adalah ketika harga sedang koreksi atau sedang diskon. Seperti contoh misalkan pada tahun 2021 lalu ya, itu harga tertingginya itu 26.000 dan sempat turun di harga 20.000. Nah, pada saat harga turun inilah teman-teman bisa beli supaya bisa mendapatkan harga murah. Jadi pergerakan harga saham itu selalu naik turun teman-teman. Naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, turun, naik dan seterusnya. Tapi secara akumulasi dia naik. Dan ketika kita ingin membeli saham itu sebaiknya ketika harga sedang turun, sedang koreksi atau sedang diskon. Nah sekarang teman-teman tahu ya, kenapa sih orang-orang kaya, baik orang kaya di Indonesia maupun orang kaya di dunia, itu selalu membeli saham? Ya alasannya karena dua itu tadi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang benar-benar ingin bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja, mulai sekarang bisa mulai belajar tentang saham. Saat ini ada banyak sekali platform yang bisa digunakan untuk membeli saham. Ada Ajaib, ada iPod, ada Stockbit, ada Bibit, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan salah satunya untuk mulai menabung saham. Selanjutnya teman-teman tinggal belajar dan melakukan riset kira-kira saham apa saja sih yang layak untuk dibeli dan memberikan keuntungan paling maksimal. Selain itu, teman-teman juga harus pahami betul tentang resiko membeli sebuah saham. Oleh karena itu, perlu dilakukan riset yang mendalam agar bisa meminimalisir resiko dan memaksimalkan keuntungan. Disclaimer, investasi saham itu mengandung resiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Video ini bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan, ataupun paksaan untuk melakukan transaksi. Lakukan riset yang mendalam sebelum memutuskan membeli saham tertentu. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk channel kali ini. Jangan lupa untuk bergabung di Telegram Ternak Dana supaya tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Untuk link Telegramnya sudah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan salam merdeka finansial.